Thanks to Asian crisis. Oh, oke, Asian crisis. 98 itu ya? Ya, thanks to Asian crisis sehingga saya dipecat. Oh. Oke. Kalau enggak mungkin kehidupan saya akan berbeda. Di era tersebut banyak sekali kan di Indonesia orang sebutnya kompetisi beauty contest. Jadi klien mau lihat ide-ide, kasih gambar-gambar dulu yang bagus tanpa dibayar. Menyambung yang tadi Bali Bom 2 and then the project Nggak jadi. Siapa yang mau bikin hotel? Siapa yang mau ke Bali lagi? Ternyata arsitektur itu adalah sebuah instrumen yang bisa membuat kehidupan yang lebih positif loh. Cuaca, climate, di tepi laut, di atas gunung, di lembah yang curam, begitu. Nah itu kan menentukan sikap kita dalam mendesain. Terus dia lihat saya, dia bilang, "Are you Tony?" "Yes." "You are so young." Oke. Langsung insecure. Halo Pak Tony. Halo, Fel. Terima kasih loh sudah hadir di Proportion ini. Sama-sama. You're welcome. Kalau boleh cerita, sebenarnya nih awal mula karir bagaimana seorang Tony Wirawan Suryatjajah memulai karir, terus kemudian berkembang menjadi TWS Partner, terus kemudian sampai dapat desain project-project yang besar ya, hospitality besar itu Westin Ubud Extension sampai bahkan shortlist di WAF 2013 itu. Boleh sharing cerita nih bagaimana ceritanya sebenarnya? Oke. Saya cerita mungkin nggak sekuensial ya. Oh, oke. It's a long journey. Jadi saya lagi coba kumpulin memori-memori juga tentang hal-hal tersebut ya. But thank you juga invitation-nya Fernando. You are my long, old and good friend. Ya. Jadi pertama kali project saya didokumentasikan itu sama Fernando juga. Oh ya, thank you. Dan saya percaya matanya Fernando yang bisa menangkap sesuatu keindahan yang bahkan mungkin saya juga agak luput. TWS and Partners itu sebenarnya my short dari my name. Oh, oke. Gitu ya, Tony Wirawan Suryatjajah. Asal mulanya saya lulus arsitektur dari Universitas Tarumanegara itu tahun 95. Oh, oke. Ya. Terus setelah itu saya ikut Profesor Gunawan untuk beberapa bulan, ajak beliau untuk kita buat sebuah kelompok untuk ikutin international competition. Nah setelah itu juga masih mencari juga tuh ya tentang gimana menjadi seorang arsitek tapi juga bisa menjadi sebuah karir yang membiayai kehidupan seseorang di Jakarta. Oke. Karena I start all from scratch kayak gitu ya. Dan ternyata cukup surprisingly bidang arsitektur itu kalau seseorang mau benar-benar berkiprah di arsitektur itu so challenging ya. Terutama di era-era itu mungkin untuk masyarakat menerima jasa desain itu mungkin agak limitasi. Yang di benak mereka adalah design and build. Oh, by that time ya? By that time. Ya, kayak gitu. Jadi ya, pertama kali karir saya juga di Shimizu Consultant, waktu itu masih ada di Indonesia sebelum krisis 68, dan lalu di Ciputra Group. Sebenarnya yang boleh dibilang thanks to Asian crisis. Oh, oke, Asian crisis. 98 itu ya? Ya, thanks to Asian crisis sehingga saya dipecat. Oh. Oke. Kalau enggak mungkin kehidupan saya akan berbeda. Pada saat itu singkat cerita lah ya, luar biasa keadaan ekonomi yang krisis, semua kekacauan. Ya, akhirnya memaksa saya juga untuk
usaha sendiri. Oh. Karena company-company besar khususnya udah lay off semua karyawan ya gitu. Saya desain apa ya, kayak rumah my uncle. Oh, oke. Kebetulan beliau berbaik hati kasih saya tugas untuk mendesain rumah tinggalnya. Wah, senang sekali waktu itu. Ya, setelah itu desain kamar anak-anak yang bertema. Saya ingat ada yang Winnie the Pooh. Gitu ya. Itu semua saya jalanin ya. Terus sampai satu ketika ada tawaran untuk ikut kompetisi. Oh, oke. Kompetisi. Di era tersebut banyak sekali kan di Indonesia orang sebutnya kompetisi, beauty contest. Jadi klien mau lihat ide-ide, kasih gambar-gambar dulu yang bagus tanpa dibayar. Gitu. Tapi ya nothing tulus. Ya. Nggak ada kerjaan. Ya, oke. Kenapa enggak? Tahun 2000 atau apa ya, udah mulai tuh desain awal pertama. Tapi itu nggak, saya ceritain. Jadi ada tempohnya ada 9 pihak berikut, termasuk big firm lah ya, gitu ya. Yang udah biasa kerjaan hotel-hotel lah. Saya pikir ya udah nothing tulus. Dengan segala sumber daya yang ada, maksudnya dengan segala ini, ya presentasinya juga gunting majalah, tempel, sketsa. Masih manual banget dong. Pakai marker. Ya, gitu. Nah, dari 9 itu di shortlist. Singkat cerita ada 3, termasuk saya. Kayak gitu. Dan itu interior. Terus waktu itu dipanggil sama tim panitia shortlist itu, di interview. Yang menginterview itu ada seorang arsitek dari Singapura, senior. Oke. Mereka ada firmanya di Indonesia juga. Terus di interview, saya masuk. Tahun berapa waktu itu ya? Wait. Around 2000 lah ya, 2001 ya. Kayak gitu ya. Terus masuk. Terus dia lihat saya, dia bilang, "Are you Tony?" "Yes." "You are so young." Oke. Langsung insecure. Udah deh. Tamat. Terus ada presentasi, oke. Pertama kali tanyakan adalah apa? Oke, mungkin kamu bisa kasih saya portfolio hotel lain yang pernah kamu kerjakan. Diam sejenak. Terus saya bawa foto-foto. Saya rasa Fernando ya ikut foto waktu itu, yang foto gitu di Kelapa Gading waktu itu. Oh ya. Ya. Itu rumah uncle saya. Saya kasih lihat itu. Saya belum pernah desain hotel, tapi ini saya pernah desain ini. Ya. Sama proyek-proyek saya dari saya kerja di company-company sebelumnya. Oke, it's okay. You remind me when I was young. Wah, mulai ada secerca harapan. Oke, habis itu udah. Oke, singkat cerita, belum ada company. Oh ya. Terus akhirnya kita diselect. Mungkin karena kebaikan hati juga ya. Dari situnya mungkin saya nggak tahu juga. Tapi kita diselect. Oh, oke. Kita dipilih. Tapi kita harus didampingi sama satu company lain lagi. Karena saya nggak ada PT, kayak gitu. Terus hanya desain yang certain area, lobby sama coffee shop. Itu lobby udah termasuk juga. Itu saya senang banget. Ya, yang lain mereka desain kamar kayak gitu. It's okay. Thank you kalau bisa bersujud. Gitu. Setelah itu apa yang terjadi? Indonesia diguncang satu bencana lagi, Bali bom 1. Oh, oke. Ya. Akibatnya dunia perhotelan juga mandek lagi tuh. Sehingga kita proyek itu pending.
Oke. Ya, hanya bisa meratapi nasib dan kata orang, habis jatuh bangun lagi. Oke. What to do? Life goes on kan. Ada yang ngajakin saya bikin satu company. Oh, oke. Dia bilang ya oke, terus tapi nggak murni konsultan, itu lebih design and build. Oke, ya I have to leave ya. 2005 ya. 2004, oke. Oke. Something like that. Ada kompetisi lain lagi. Kompetisi lagi. Kali ini full house, master plan architecture. Oh, besar dong. Tempori nama proyeknya Hotel The Ballet kedua. Oh. Yang dari The Ballet pertama, Seberang yang mulia kan? ya yang didesain Ya. tonton. Ya. Ini The Ballet kedua di Ocean Cliff. Oh. Sekarang set itu menjadi Alila Uluwatu. Oke, itu nanti lain lagi. Jadi waktu itu ini ada beberapa orang ikut, termasuk arsitek pertama. Ada Tom Elliot juga. Sukacita setelah prosesnya cukup lama tuh, beberapa bulan. Suatu hari saya terima surat dari company-nya. Saya buka. Saya ingat banget itu deg-degannya tuh kayak orang lagi mau ngelamar apa gitu, ini diterima nggak nih gitu. Ini TWS, terima kasih atas partisipasinya. Saya dalam mesin ya. Oke. Si bawahnya, ya ini kami dengan senang hati dengan selamat bahwa kita TWS terpilih jadi. Oh. Fernando itu tuh sampai sekarang saya masih goosebump. Presentasinya tuh kita all out tuh, pakai 3D semua, belum dibayar ya. Belum dibayar. Itu namanya beauty contest kan waktu itu. Tapi itu kayaknya terbayar semua. Udah siap-siap, udah meeting, pre-meeting. Bali Bom kedua. Oke. Pas saya dengar lagi di rumah tuh saya. Bali Bom kedua. Nggak jadi lagi proyek hotel saya. Bener, instantly gue langsung mikir gitu. Dan bener. Sebegitu besar ya efeknya ya? Oh, you can Google Bali Bom itu impact-nya luar biasa. Ya gitu. Jadi kita pernah Asian Crisis, Bali Bom 1, Bali Bom 2. Ini saya cerita sampai akhir nih, pandemik. Gitu. Menyambung yang tadi Bali Bom 2 and then the project Nggak jadi. Siapa yang mau bikin hotel? Siapa yang mau ke Bali lagi? Bom besar 2 kali loh. Bom bunuh diri itu. Ya kan? Gitu. Itu orang takut toh. ya. Betul. I try to remember ya, Fer ya. What's my first hotel project? Oke. One day tahun berapa tuh saya lupa. Oke, saya ketemu sebuah klien yang berujung ke project my first hotel project. My first complete hotel project ya. Saya ada juga renovasi. Oh. Ya, restorannya, roomsnya, yang starting dari yang grupnya Ayana waktu itu, Mid Plaza. Itu juga ada by chance saya ketemu presentasi gitu ya. Terus pertama tesnya adalah renovasi kantornya dulu, renovasi bagian kecil, bagian ini, gitu. Terus dalam perjalanan terus, tapi akhirnya grup itu akhirnya saya desain Derimba di Ayana. Oh, itu cukup besar itu. Ya, itu Derimba. Nah, tapi sebelum sampai ke sana,
itu ada my first hotel project yang terrealisasi. Itu Akmani di Web Hasim. Gitu. Oleh klien yang juga nggak mudah, perjalanannya Fernando tahu. And you know what? Kayak gitu kan. Tapi itu mengantar beberapa award ke saya. Akmani White Hasim. Terus habis itu Akmani Bali. Oh ya, lanjut ya. Yang juga nggak mudah. Selang 2-3 tahun. Dan juga itu akhirnya mengantar award juga, yaitu World Architecture Festival 2013. Akmani Bali itu. Ini kita ngomongin hotel ya, kita ngomongin proyek yang lain. Kalau rumah tinggal ya, another story mungkin. Terus ya, dan setelah itu tahun 2013-2014 mungkin ya, itu bersamaan juga waktu itu Derimba jadi Ayana. Terus saya dikontak, dihubungin seorang dari Malaysia atau Singapura, saya lupa. Jadi ada project di Langkawi, Park Royal Hotel. Mereka mau competition, close competition, di invite. Kita di pay just some thanks money lah, buat give an idea atau apa. Mereka memang udah regulasinya kayak gitu. Singkat cerita saya dapat itu project. Berapa orang itu? Maksudnya berapa firm yang terundang secara close competition ya? Nggak pernah di-disclose, tapi yang saya tahu ada dari Singapura maupun dari Malaysia. Gitu. Dan Indonesia temporary cuma kita diundang. Project itu juga perjalanan panjang, 10 tahun kurang lebih. Baru jadi 2013 ya. Karena ada pandemik sendiri udah 3,5 tahun kan, gitu kan. Yaitu terus beberapa hotel lagi yang mungkin itu ya saya cerita yang menurut saya yang project yang bisa jadi dengan saya puas lah ya, bisa sesuai gitu, cukup sesuai dengan ide awalnya gitu. Dan terakhir ada di Bumi Kinar di Ubud. Ya, Ubud. Ya, itu juga kita dapatkan pada saat pandemik. Pandemik 2020 ya? Ya, 2019 lah awal startnya ya. 2020 awal kan, lockdown kan. Stop semua kan. Berarti kita stop semua. Dan wah, kita udah pakai saving kita juga buat company kayak gitu. Terus saya ingat sekitar November kalau nggak salah, saya dihubungin untuk proyek tersebut. Saya survei ke Bali, ke Ubud. Waktu itu masih harus tes segala macam gitu kan. Di Ubud itu literally hanya monyet. Seriously, literally. Manusianya nggak ada, literally. Karena waktu lagi masa-masa pandemik. Ya, pandemik ya. Ya. Terus akhirnya singkat cerita pandemik lewat, makanya proyek itu juga jadi dengan baik. Ya, ada kemudian kita akan dapat few award juga di sana, kayak gitu ya. That's a long story, Fernando. Ya, kalau orang lihat film mungkin cuma lihat di akhirnya, sama di key moment doang. Ya, tapi kalau di runut itu penuh dengan perjuangan yang kadang-kadang bisa bikin lelah. Yang bikin saya sustain adalah bisa lihat ya nggak semua. Beberapa project itu jadi dan itu memuaskan kliennya juga, dan saya bisa lihat bahwa ada life yang berubah di situ, sebuah lifestyle yang berubah dengan yang menggunakan architecture tersebut, gitu. Cara mereka behave segala macam. Ya mungkin terlalu bombastik ya. Menurut saya ternyata architecture itu
adalah sebuah instrumen yang bisa membuat kehidupan yang lebih positif loh. Semisal orang jadi bisa lebih banyak bersantai di sebuah space yang punya view yang enak, yang breezy, yang nggak panas, gitu kan, gitu. Dimana sebelumnya dia kalau mau seperti itu mereka mesti ke tempat lain, gitu. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Dalam perjalanan karir ini, secara tidak sengaja atau bagaimana ya, tercipta project hotel lumayan ya, yang ditangani oleh TWS ya? Ya, memang kan ada istilah one thing lead to another. Oh. Ya, jadi mungkin kebanyakan proyek kita seperti itu, ya mungkin kita dikenal mendesain typical project seperti itu. Saya belajar, kebanyakan menjadi arsitek yang paling sulit adalah apa? Mengalahkan ego sendiri. Bukan itu yang dicari, enggak? Maksudnya bukan sebuah ego ya, maksudnya sebuah idealisme gitu, tapi berbeda sama ego. Ternyata berbeda ya? Oh, oke. Ternyata berbeda. Kita sebut idealisme itu seakan-akan positive word. Ya, ya. Ya kan? Gitu kan. Tapi kalau itu dicemari oleh ego kita, sulit menjadi positif loh. Karena kita pikir kita yang paling tahu. Gitu. Oh, dengan begini, Pak, ini kan lebih baik seperti ini gitu. Ya benar, kita dibekali sama pengetahuan arsitektur kan, sama mungkin kemampuan kita gitu. Cuma dalam proyek itu karena lama durasinya dan ternyata saya belajar untuk open minded juga. Kadang-kadang sebuah ide bagus juga bisa dicetuskan oleh konsultan MA, konsultan structure, kontraktor, bisa loh. Little things itu matter loh, gitu. Itu yang membuat project jadi bagus apa enggak itu sebenarnya is a little things yang terjadi. Makanya di project yang udah terrealisasi, Fernando seorang fotografer, mungkin Fernando bisa ngerti apa yang saya maksudkan. Antara bukan cuma indah di foto, sebenarnya space-nya tuh gimana, kenyataannya di sana gitu. Iya. Dan memang yang bijaksana adalah bagaimana seorang arsitek itu bisa berkolaborasi ya dengan berbagai pihak yang berkepentingan di dalamnya ya. Ya, dan satu lagi, bukan cuma berkolaborasi. Oh, oke. Harus bisa menginspirasi semua pihak. Karena dengan begitu, mereka semua akan support ide kita. Arsitek itu adalah seorang artis yang tidak bisa bekerja sendiri. Pelukis kan kita bisa beli kanvas sendiri, diri sendiri. Pematung, perupa, bisa lah ya. Ya mungkin dibantuin kalau skalanya lebih besar kayak Nyoman kayak gitu kan. Ada timnya ya. Arsitek nggak bisa. Kamu mau create shape seperti yang ini segala macam, kamu butuh support dari orang struktur, dari orang MA juga, jangan sampai jeroan MA ganggu, dan juga klien. Oh, ya itu penting banget sih. Iya kan? Iya. Jangan sampai klien merasa lu pakai duit gua cuma buat supaya lu mimpi lu terrealisasi kayak gitu kan. Ya itu penting. Kalau kita bisa menginspirasi, mereka akan dengan senang hati mensupport kita. Makanya setiap project tuh saya pasti kasih story namanya, tema. Yang story itu biasanya berhubungan sama problem yang terjadi dalam sebuah perancangan. Bukan problem yang dibuat-buat ya. Jadi istilahnya kan pasti ada kontradiksi. Mungkin orang kenalnya SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Oke. SWOT.
support, strength, weakness, opportunity, threat, ya kan? Kalau lagi analisa kan seperti itu kan. Jadi dalam desain juga ada seperti itu, site-nya seperti apa, programnya gimana. Itu kan terjadi sebuah kontradiksi kebanyakan. Sedikit sekali kita ketemu site yang pas banget sama programnya, yang begitu simple banget nih. Gua cuma taruh di sini. Ada. Ya. Tapi jarang banget. Pasti banyak kontradiksi gitu. Nah, dalam menjawab kontradiksi itu, itulah peranan story-nya. Dan juga story itu memberikan soul ke desainnya. Dan story itu lead semua strategi desain. Dari shape, space, pemilihan warna, pemilihan material. Contoh. Di Pak Royal Langkawi, I call it Flying Eagle sebenarnya. Nama apa? Temanya atau? Temanya Flying Eagle. Flying Eagle. Ya. Langkawi itu asal kata dari elang. Pulau Elang. Gitu. Jadi kalau di akhir itu banyak curve, orang bilang, kayak wave bisa juga. Ya. Kan arsitektur kan multi interpretasi ya. Ya. Tapi sebenarnya itu asal mulanya dari saya bikin gambar burung, kayak anak kecil bikin gambar burung. Oke. Disambung. Jadilah sebuah tekstur, sebuah elemen arsitektur untuk buat shading. Dan paling penting untuk memframe view dari dalam keluar. Dan itu sekarang foto-foto yang paling famous dari hotel itu. Nah, begitu klien nangkep dan dapat ininya, itu kan challenge-nya banyak. Konstruksinya, terus dari operator tentang tempoh hari, kadang project besar, meeting bisa sampai sekali 30 orang kayak gitu kan. Gitu. 30 orang sekali meeting? Yes. So many, 3 hari, 2 malam. Terus, sampai gebrak-gebrakan meja. Oke. Tapi setelah itu, akhirnya klien sendiri bilang, this is the Flying Eagle. And everyone suddenly said, this Flying Eagle mulai ter-shape kayak gitu. You understand? Gitu. Jadi, itu kan story. Itu inspiration. Jadi, konduktor bilang, iya, Flying Eagle. I know now. Kalau ada inspiration, kan jadi lebih enak kolaborasi dan meetingnya juga. Ya tadi saya bilang gebrak-gebrak meja di awal-awal. Akhirnya setelah mereka get the idea, inspiration-nya kayak gitu, everyone more than happy to support. Kayak gitu. Oke. Terus kemudian ya dengan tema Mega Build 2025 ini kan mengusung tema tuh Innovating for Sustainability Tomorrow. Apakah itu juga sedikit banyak mempengaruhi daripada desain TWS atau bahkan cara kerjanya untuk sustainability ke arah besok yang lebih baik dan lebih baik? Sebenarnya bagaimana ini? Sustainable penting. Oke. Tapi sebenarnya orang kalau bahas sustainability itu harus lebih deep kalau menurut saya, gitu loh. Termasuk kalau kita desain building, architecture, building itu harus sustainable terhadap keadaan alam sekitar. Misalnya karena banyak resort, cuaca, climate, di tepi laut, di atas gunung, di lembah yang curam, gitu. Nah itu kan menentukan sikap kita dalam mendesain, struktur dan semuanya kayak gitu. Terus karena sustainable penting banget, dan juga sustainable the way kita berkarya dan bekerja. Kayak tadi saya bilang, menginspirasi itu salah satu, menurut saya itu sustainable working system yang harus seorang arsitek get the idea. Gitu. If you cannot inspire other, kebanyakan akan frustrated. Kok seakan-akan semuanya against. Gitu. Di luar tuh orang kelihatannya glamournya besar ya? Ya, itu tadi saya bilang kalau lihat film baru teaser.
Nonton dulu filmnya berjangka waktu 3 jam 50 menit. Ya, jadi kalau teaser kan kita kan bisa misleading. Oh ya, ya. Ya kan, ini kan ada beberapa film nih, Superman mau keluar. Teasernya baru ini, kita belum tahu nih apa aja nih. Jadi bukan mau discourage, tapi perlu diketahui itu untuk setiap adik excited malah. Apalagi kalau udah mendekati jadi, udah mulai finishing. Oh. Lihat-lihat di project tuh. Apalagi kalau udah jadi sama fotografer. Malam-malam, udah malam, pagi-pagi, ya sangat excited kan? Ya nggak, Fer? Beli sate, beli wedang jahe. Padahal udah malam, orang-orang udah pada tidur. Gitu. Ya, excitednya apa? Karena memang dari apa yang kita mimpikan, kita pikirkan sampai akhirnya our dreams comes into reality. Iya, Ya? iya, Kak. Iya, itu, dan arsitektur itu sebuah produk yang bisa mempengaruhi feeling seorang manusia dong. Oh iya. Yang menempati kayak gitu. Betul nggak kayak gitu ya? Absolutely. Sedikit banyaknya iya gitu. Dan excited aja gitu kayak. Karena kamu akan deal dengan manusia-manusia yang berbeda, feelingnya kayak gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama, Fer. Sangat menginspirasi. Sebetulnya banyak orang kan yang nggak terlalu tahu sampai begitu dalam ya. Walaupun kita diskusi juga belum segitu dalamnya lagi. Tapi Dalam ya. Sudah cukup memberikan inspirasi sih. Ternyata perjalanan panjang ya. Dan masih belum selesai loh ini. Belum selesai. Masih belum selesai. Belum selesai. Masih belum selesai loh. Kan masih ada perang tarif. Iya, iya. Oke. Terima Ya. kasih. Thank you.